Teman-teman yang dirahmati Allah, Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa rasa sakit. Tuhan gak pernah janji, kamu gak akan sakit, saya enggak. Ya, jadi kita harus paham itu. Jadi sakit itu kayak sebagai sesuatu yang ya normal. Kalau kamu manusia berarti kamu akan sakit. Entah sakit mental, entah sakit hati, entah sakit fisik. Mulai dari sakit kepala sampai sakit gigi, semuanya kamu rasain ya. Jadi Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan tanpa rasa sakit, tapi Tuhan menjanjikan kesembuhan. Ya. Jadi ide kesembuhan, ide pemulihan itu justru datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ishfi antas syafi la syifaan illa syifauka. Ini idenya. Saya sakit Tuhan, ada yang menyakiti aku gitu. Oke. Kalau kamu benar-benar sangat sakit dan kamu nggak sanggup untuk menjalaninya, nggak sanggup untuk ngerasain ya, coba belajar mengundang Tuhan untuk masuk ke dalam rasa sakitmu. Udah, cukup undang Tuhan aja. Allah, ini sakit banget. Aslamtu nafsi, aslamtu qalbi. Aku serahkan jiwaku, aku serahkan hatiku, aku serahkan rasa sakitku, dan aku ingin engkau peduli. Ngomong aja sama Allah seperti itu. Aku ingin engkau tahu sedalam apa rasa sakit ini. Aku ingin tahu engkau sepeduli apa. Aku ingin tahu, mungkin misteri ya. Saya nggak tahu ini sakitnya dalam banget, lukanya dalam banget, dan aku menunggu misteri bagaimana Tuhan akan menyembuhkan. Kayaknya nggak ada obatnya deh. Mungkin ya di saat itu, di detik itu kita kayaknya nggak ada obatnya. Nggak tahu ini mungkin akan jadi teman sejati sepanjang hidup aku, berteman dengan rasa sakit terus menerus, ataukah Tuhan akan menyembuhkan aku, entah kapan sembuhnya, dengan cara apa, ini akan jadi misteri ilahi. Dan kalau kita punya keyakinan ya bahwa Allah Maha Kuasa untuk bisa menyembuhkan, dan kita mengizinkan, yang paling penting itu ya, apakah kamu mengizinkan Allah untuk menyembuhkan atau tidak kamu izinkan? Ini akan sangat berbeda hasilnya. Ya Allah, aku izinkan engkau melihat lukaku. Kalau manusia saya nggak kasih izin. Biarkan luka ini aku keep. Biarkan luka ini aku simpan, jangan sampai ada yang tahu. Ini nggak apa-apa kalau di depan manusia kamu nge-keep. Tapi kalau di depan Tuhan kamu nge-keep, sepertinya penyakit itu akan jadi, setelah menjadi penyakit pikiran, penyakit mental, penyakit emosi, akan masuk ke fase penyakit fisik. Makanya kamu harus mengizinkan Allah untuk melihat sesakit apa, seluka apa. Oke, izinkan kepada Allah ya untuk melihat, kemudian mengobati dengan cara Allah, meskipun kita nggak tahu gimana cara Allah mengobati. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, itu tadi ya, secara umum ide sakit atau penyebab rasa sakit itu dari kita, sedangkan Allah lah sang penyembuh. Wa idza maridtu fahuwa yashfini. Ini adab. Jangan sampai kita bilang qadarullah saya sakit. Itu nggak boleh. Itu nggak ada adab. Dengan kuasa Allah, dengan izin Allah, aku sakit. Memang iya betul. Itu ungkapan yang benar, tapi nggak ada adab. Oke, dengan izin Allah, qadarullah aku sakit. Kalau ditanya kamu sakit, kira-kira kenapa? Iya sih, habis makan seblak. Apakah ketika kamu makan seblak itu dengan kehendakmu atau dengan kehendak Tuhan? Kamu bisa milih mau seblak atau mau Indomie. Itu pilihan. Ketika kita sudah memutuskan, terus dampaknya kita sakit, terus kita bilang ini qadarullah. Jangan ya Dek ya. Jangan. Makanya Nabi Ibrahim bilangnya bukan amrodoni Allah bikin aku sakit, enggak. Tapi wa idza maridtu, ketika aku sakit dan penyebab sakitnya adalah
aku sendiri. Fahuwa yashfini, Allah lah yang menyembuhkan. Fahuwa yashfini. Oke, ini ada satu ayat lagi ya yang mengingatkan betapa kita ini memang makhluk yang tidak berdaya. Yuridullahu ayyukhaffif'a ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Umi, aku gak mau sakit, aku gak mau sengsara, aku gak mau nangis, aku gak mau berduka, aku gak mau. Itu sudah jadi niscaya, say. Gak bisa kamu menghindarinya. Di sini dikatakan yuridullahu ayyukhaffif'a ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia dicipta dalam kondisi lemah. Ya, kita sadar. Jadi kelemahan kita ini jangan kita benci. Itu memang kita banget. Otentiknya kita itu memang kita lemah gitu ya. Terus apa kata Tuhan? Yuridullah ayyukhaffif. Lihatlah, Allah ingin meringankan, Allah ingin mengentengkan, Allah ingin bikin kamu nggak ngerasa berat ya. Karena memang ketika kita lemah, tak berdaya, ya segalanya menjadi nggak sanggup kita lalui ya. Makanya yuridullah ayyukhaffifa ankum gitu. Percayalah, Allah selalu ingin meringankan. Kamu berdoa, lift me up. Lift me up itu irfa'ni, ya Allah. Irfa'ni itu naikkan aku, angkat aku, bantu aku melalui proses pengangkatan. Maksudnya gimana, Umi? Maksudnya ketika kita berada dalam kondisi lemah, rasa sakit, berduka, trauma atau semua kesakitan yang kita rasain, kita itu sedang tenggelam. Makin kita rasain, makin tenggelam lagi. Nah, kita berdoa, irfa'ni, ya Allah, angkat aku. Angkat aku ini bisa jadi Allah angkat musibahnya, Allah angkat keburukannya, Allah angkat bencananya. Tapi kalau misalnya bencananya masih stay, bencananya masih eksis, rasa sakitnya masih eksis, minimal kita naik. Jadi kita tidak tenggelam gitu. Oke, saya masih sakit nggak karena masalah itu? Masih sakit nggak? Masih sakit, oke. Jadi memang fase manusia itu macam-macam ya. Ketika rasa sakit itu kita letakkan di kepala, artinya kita OVT, overthinking, overcaring ya. Kepala kita ngebul. Akhirnya rambut kita rontok, bahkan beruban ya. Oke. Setelah dari kepala biasanya setelah overthinking masuknya ke perasaan. Wah, setelah sakit kepala, sakit di dada, sakit di punggung. Dan kita fitrah kita kan fitrah enteng, fitrah ringan, fitrah bahagia. Kita nggak mau. Saya nggak mau sakit kepala, saya nggak mau sakit di dada, saya nggak mau sakit di punggung. Oke, kalaupun masalahnya tetap ada, masalahnya tetap stay, aku mau meletakkan masalah aku di bawah kakiku. Nggak apa-apa. Masalah tetap ada, tapi aku sudah slay. Ya, bisa lebih slay. Artinya slay itu ya itu tadi, kamu menemukan best version kamu sudah bisa meletakkan masalah kamu bukan di kepala, bukan di hati, tapi sudah di bawah kaki. Serius kamu udah bisa ketawa? Bisa dong. Emang masalahnya udah hilang? Masih dong. Terus sekarang di mana masalahnya? Ada di mana? Di bawah kaki aku ya. Jadi kita berselancar dengan masalah kita. Itu yang disebut dengan irfa'ni, lift me up. Jangan mau kamu tenggelam, jangan mau kamu dihancurkan oleh masalah yang sedang kamu alami. Rabbighfirli warhamni, irhamni, ini penting. Irhamni ini kita minta belas kasih Tuhan di saat
orang yang paling kita butuhkan, ternyata dia mengajarkan tentang jangan butuh manusia. Pernah dapat ilmu seperti itu? Jadi di saat misalnya nih kita orang tua, orang yang paling kita butuhkan adalah orang tua, yang paling harusnya melindungi, menyayangi, memberikan kehangatan, ternyata musibah terbesar justru dari orang tua. Itu bisa terjadi. Orang yang paling dekat dengan kita, yang harusnya paling mengayomi, justru kita pikir kita bisa lari dari badai pulang ke rumah, gitu kan. Ternyata rumah kita badai. Nah ini kan kita butuh, jadi kita harus lari kemana lagi gitu. Makanya irhamni, berikan aku belas kasih. Dari orang yang terdekat maupun orang terjauh, gak bisa ngasih belas kasih. Atau bahkan belas kasih mereka masih kurang. Mereka udah ngasih belas kasih, tapi ya memang kita kebutuhan belas kasihnya banyak ya. Irhamni, irhamni gitu. Ya Allah kasihi aku. Rabbighfirli warhamni. Setelah irhamni, ujburni. Ujburni itu berikan aku hiburan. Ya, setelah kita dikasihani sama Allah, diberikan belas kasih, ujburni ini biasanya salah satu kunci misteri ilahi. Bagaimana Tuhan kita menyembuhkan kita itu kadang-kadang sebagian besar lewat hiburan-hiburan yang tak terduga. Dan kita akan tersenyum. Cuman begini doang dan aku terhibur. Sereceh ini dan aku sudah bahagia. Dan aku gak nyangka gitu, ternyata hanya seperti ini bikin aku nyaman, bikin aku tentram, bikin aku bahagia. Ya, jadi kamu harus minta sama Tuhan, ujburni, berikan aku hiburan atau penghiburan untuk mengobati luka. Ujuburni, terus tadi ya, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'afu'ani. Ini afini, wa'afu'ani. Ini adalah kalau kata Rasul ini puncak doa ya. Afini, Allah sehatkan aku ya, secara pikiran, secara mental, secara hati, secara feeling, secara fisik. Semuanya kita minta disembuhkan. Afini wa'fu anni, dan ampuni aku. Afini wa'fu anni, afini wa'fu anni. Kamu merasakan rasa sakit di sebelah mana? Di kepala. Afini Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Kamu gak ada yang ngebelai, kamu boleh belai diri kamu sendiri. Di sini berat banget. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah, al-afwa wal afiyah. Karena puncak kenikmatan mukmin itu ketika kita sehat zahir dan batin. Nah, biasanya sih memang yang paling bahaya adalah sakit mental ya. Karena sakit mental ini rada penanganannya rada sulit, deteksinya rada sulit, kesembuhannya juga rada sulit. Kalau kita misalnya sakit benjolan diangkat sama dokter itu ya selesai gitu. Tapi kalau ada benjolan hati, benjolan pikiran, benjolan perasaan, benjolan mental ya, itu gimana dokter mengangkatnya? Pasti butuh proses dan butuh bukan hanya intervensi dokter, justru kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya benjolan-benjolan yang enggak tampak ini bisa dipulihkan kembali. Oke, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, yuridullahu ayyukhaffifa ankum, ini harus jadi keyakinan. Allah selalu ingin meringankan. Ketika Allah ingin meringankan, apakah kamu mengizinkan Allah untuk melakukannya? Saya izinkan ya Allah, Engkau meringankan, Engkau menyembuhkan. Bukan hanya mengizinkan, justru aku memohon, aku meminta ya. Oke. Nah ini penting juga ya kita berdoa. Allahumma akhrijna min hawlina ila hawlik. Ya Allah, keluarkan aku dari zonaku menuju zonamu. Keluarkan aku dari kekuatanku menuju kekuatanmu. Dari kuasaku menuju kuasamu. Dari kemampuanku menuju kepada kemampuanmu. Ini penting karena kalau
Kalau kita hanya berkutat di kemampuan kita, ilmu kita, faham kita, mungkin kita nggak akan pernah bisa pulih, nggak akan pernah bisa sehat. Kita harus masuk kepada min hauli ila haulik, dari ikhtiarku menuju, bukan ikhtiar Tuhan ya, tapi intervensi Tuhan. Bukan kuasa kita, tapi kuasa Tuhan. Wa min azmina ila azmik, wa min da'fina ila quwwatik. Ya Allah, bantu aku bergerak dari zona lemahku menuju zona kekuatanmu. Oke. Wa min inkisarina ila izzatik, dari ambruknya jiwaku, jiwa yang berantakan, hati yang berantakan, menuju izzatik, menuju keperkasaan. Jadi kita mengakses keperkasaan Tuhan. Perempuan lemah, perempuan ambyar, perempuan kopior ya, bisa berubah menjadi perempuan perkasa kalau kita mau mengikuti atau mengakses keperkasaan Tuhan. Oke. Wa min daiki ikhtiyarina ila wasi'a lutfik wa karamik. Pindahkan aku ya dari sempitnya opsi-opsi yang aku pikirkan. Kita mikir gitu, tapi ternyata opsinya sesempit itu, pilihannya sesempit itu. Kalau nikah sama ini dia pelit, kalau nikah sama ini dia KDRT, kalau nikah sama ini dia gitu kan, kalau sama ini gitu kan. Ini opsi-opsi yang kadang-kadang bikin pikiran kita sempit gitu. Nah, aku ingin melampaui kesempitan ini menuju kepada wasi' lutfik. Wasi' lutfik itu keleluasaan dari kasih sayangmu. Ya, jadi kadang-kadang memang kalau kita pikirin sendiri, mungkin kita bakal maju mundur, yes or no. Makanya pray more, worry less. Berdoa lebih banyak, doa lagi, tambahin doanya, maka semua kesempitan pikiran, kesempitan perasaan, kesempitan rezeki, semua jenis kesempitan ini bisa kita lampaui. Apa arti bisa melampaui? Yaitu sempitannya ada, tapi kita bisa lompat. Jurangnya ada, tapi kita sudah bisa sudah bisa melampauinya gitu. Ada yang mau mencatat atau merekam doa tadi? Mau dong, jangan sampai ilmunya nguap ya, oke? Aku bacain ya doanya. Allahumma akhrijna min hawlina ila hawlik, wa min azmina ila azmik, wa min dhafina ila quwwatik, wa min kisarina ila izzatik, wa min dhaiki ikhtiyarina ila wasi'a lutfik wa karamik. Allahumma ya Allah, inna wallaynaka amrina, فنعوذ بك من سوء حظنا ومن فراغ صبرنا. اجعلنا ممن نظرت إليهم فرحمتهم وسمعت دعاءهم. Oke, tadi sudah aku terjemahin ya sebagian, aku lanjutkan. Wa min jaiki halina ila ausi' farajik gitu. Dan pindahkan aku dari zona sempit menuju luasnya faraj, jalan keluar yang datang darimu. Fa na'udzubika min su'i hadina. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari nasib sial. Sial itu eksis. Ya, artinya keputusan, ketetapan buruk itu eksis. Namun kita bisa ngerubah, kita bisa. Jadi
takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nanti ya di malam Lailatul Qadar atau sudah berlalu atau semoga masih ada malam-malam Lailatul Qadar ya. Salah satu keutamaan malam Lailatul Qadar adalah fiha yufraqu min kulli amrin hakim. Di dalam malam Lailatul Qadar akan ditulis, akan ditetapkan masa depan manusia ya. Segala perjalanan manusia, jodohnya, rezekinya, keberuntungannya, kesialannya, baik buruknya semuanya ditentukan. Nah, ini saatnya kita co-creation. Apa artinya co-creation? Wait, Allah, jangan tulis yang itu, aku mau yang ini. Ini namanya co-creation. Gimana caranya? Dengan berdoa. Ya, jadi Tuhan tidak sendirian untuk membuat sebuah ketetapan, tapi kita bisa terlibat untuk memutuskan nasib kita untuk masa depan lewat doa-doa kita, terutama di malam Lailatul Qadar. Ya, oke, makanya di sini doanya adalah Fana'udzubika min su'i haudina. Aku berlindung dari takdir sial, nasib sial, jodoh yang gak bener, rezeki yang bakal habis, bencana, kesulitan, dan lain sebagainya ya. Oke. Wa min faragh sabrina, ini penting juga ya. Dan aku berlindung kepadamu dari faragh sabrina, habisnya kesabaranku. Ternyata sabar yang habis ini menjadi bencana buat kita. Jadi sabar kita harus stoknya nggak boleh habis, nggak boleh out of stock ya, harus terus ada, harus terus full. Wa min faragh sabrina waj'alna mimman nadarta ilaihim gitu, dan jadikan kami hamba-hambamu yang selalu engkau perhatikan ya, yang selalu engkau lacak. Allah lacak isi hatiku lagi berantakan, Allah cek isi pikiranku lagi di dalam kegelapan, Allah temani akhlakku yang lagi ngereok, Allah kembalikan semua harta-hartaku yang sudah dihabisi oleh orang. Allah bla 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 bla. Kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diperhatikan. Ketika kita mengeluh, Allah dengarkan keluhanku. Ketika kita meneteskan air mata, Allah, ini hangat di pipiku, maukah engkau menghapusnya dengan kabar gembira? Maukah engkau memberikan keberkahan untuk setiap tetes air mata? Gak apa-apa, ini air mata netes, tapi harus ada berkahnya. Gak apa-apa, ini sakit hati, tapi harus ada upahnya. Saya diupah apa oleh Allah untuk menjalani kehidupan seperti ini? Seperti kerang tiram tadi ya, dia diupah apa oleh Allah? Diupah untuk menjadi alkemis, untuk memberikan sesuatu yang berharga kepada manusia. Kalau tiram kita nggak tahu ya seperti apa mekanismenya, tapi kalau manusia dijanjikan sebuah kekekalan. Jadi untuk meraih nikmat yang kekal, untuk meraih kebaikan yang kekal, untuk meraih kecantikan yang kekal, terutama perempuan ya, kita harus membayar, kita harus bertransaksi sama Allah. Mungkin awalnya atau step awal kita seperti transaksi, tapi lama-lama kita nggak butuh transaksi lagi sama Allah. Kita hanya butuh berserah diri dan menikmati semua yang Allah janjikan di surga. Oke.